paripurna itu berat. Kalau mendapatkan kan udah ya, menjaga selama 4 tahun supaya tetap paripurna kan susah. Sehingga kami di manajemen meminta sekali bantuan teman-teman untuk menyongsong keramahan kepada pasien dan keluarga. Dengan cara apa? Dengan cara nanti yang misalkan sosialisasi. Asik, terlihat baik dan rumah sakit ramah. Teman-teman, terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Hanya inginnya supaya masuk di hati teman-teman bahwa historisnya ini seperti itu. Oke, langsung saja akan lanjut data selanjutnya, yaitu sosialisasi tentang menuju RSUD budaya ramah untuk pasien dan keluarga yang kali ini akan disampaikan oleh Pak Kresna Bowo. Sebagai sebagai beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang jenis malam ya? Ada. Iya. Terima kasih ya. Ini bagi teman-teman yang sudah hadir pada waktunya di acara pada hari ini, yaitu menuju rumah sakit budaya ramah pasien dan keluarga. Selamat pagi ya Mas. Jadi selama ini kayak gini ya seperti ya. Selamat pagi. Ini berarti kedua juga harus seperti ini sama ya. Ya sepakat ya. Jadi nanti barangkali ada yang kayak gini, berarti salah. Walaupun tidak mengurangi nilai keramahannya sih. Yang penting sih kalau saya, prinsipnya saya pribadi ya, yang penting kalau tidak ada kesan ramah, kemudian ada bentuk visualisasi melalui tindakan tangan seperti ini, melalui dada atau dengan cara seperti ini, clear lah. Menurut saya itu sudah termasuk ramah ya. Kemudian tersenyum ya, terus mengucapkan bukan salam kalau dengan senang hati. Bisa ya? Siap ya? Next. Kemudian ini khusus security ya, dia ada di doorman atau di depan pintu lobby. Kenapa security itu langsung tangan di dada, tidak ada berdiri? Soalnya security-nya sudah berdiri ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah ke rumah sakit RSUD Brebes ya, itu perubahan sangat luar biasa. Bahkan rumah sakit swasta lain juga sudah menerapkan sistem budaya ramah. Rumah sakit yang Permata Insani, rumah sakit di daerah Asifa, daerah, kemudian di Mutiara Bunda, itu sudah menerapkan semua. Ya, SPO tentu panduan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk keseragaman berkaitan dengan punishment. Punishment tahu ya? Apa punishment? Hukuman. Ini bukan hukuman juga sih. Ya, sanksi teguran, betul. Yang pertama adalah petugas yang berwenang memberikan peneguran. Nah, oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi kalau kita sudah sepakat berkaitan dengan budaya ramah, ya sepakat kan? Sepakat ya? Sepakat? Siap? Siap menjadi rumah sakit berbudaya ramah? Siap menjadi orang baik? Siap menjadi orang ramah? Alhamdulillah. Ya, jadi kalau sudah kita sepakati, ini Bu Direktur kebetulan menugaskan kami ya. Jadi timnya saya itu ada Bu Vika sama Bu Ami dan saya dan Pak Ferry ya, menugaskan secara langsung bahwa ada. Jadi ini kan kritik sebenarnya sudah lama ya, tapi kenapa di Bakti Asih itu tidak berjalan? Ya memang salahnya kita bersama, tidak ada yang namanya monitoring dan evaluasi. Jadi artinya sosialisasi, kalau sudah sosialisasi dianggap sudah selesai, padahal tidak seperti itu ya kan. Jadi program itu memang kalau sudah ada program ya harus ada dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, dari salah satu monitoring dan evaluasi
ini nanti ada sebuah punishment ya, atau peneguran atau penilangan ya. Tujuannya bukan apa-apa, dalam arti misalkan bapak ibu ditilang atau mendapat teguran, itu tujuannya buat memperbaiki diri kita masing-masing ya. Ya, jadi misalkan di Mas Imam nih di keuangan dapat teguran dari saya atau dari Bu Vika atau Bu Ahmed, Pak Heri, itu jangan berkecil hati ya. Tujuannya buat kebaikan bersama supaya program budaya lama ini betul-betul diterapkan di Rumah Sakit Bakti Asi ya. Jadi pahami ya. Jadi kalau misalnya saya bilang Mas Agus, ya jangan baper ya Mas Agus. Kita hanya menjalankan tugas supaya rumah sakitnya itu goal untuk budaya ramah itu tersampaikan. Kalau misalkan ada keluarga pasien datang 3 hari misalkan di MMC, kan kelihatan CCTV, tapi duduk aja, kan tidak melakukan greeting tuh. Ada 3 orang tilang kamu. Nah, soalnya apa? Untuk poin A itu sifatnya mutlak, wajib harus dilakukan ya. Tapi di poin B, C, dan D kami masih memberikan kelonggaran karena saya sudah mengukur teman-teman gimana ya kan. Misalkan nih Mas Sigit ya, Mas Sigit pertama penilangan ya. Ini kan evaluasi 1 bulan, per 1 bulan evaluasi. Dalam 1 bulan misalkan Mas Sigit nih dalam bulan pertama melakukan 3 kali penilangan, berarti otomatis nanti di akhir bulan akan dievaluasi atau dapat panggilan dari kepegawaian. Dalam hal ini adalah Bu Vika ya. Jadi perilaku yang seperti itu yang harus dirubah ya, supaya apa? Selain ramah juga ada etikanya ya. Kalau kaki di atas kan tidak beretika ya, seperti itu ya. Dan ini SPO kedua berkaitan dengan grooming atau saat menerima telepon ya. Ini juga sering saya sosialisasikan berkali-kali terhadap teman-teman ya, cuman saya ulang kembali. Ini dengan yang pertama adalah cara bertelepon yang baik ya. Yang pertama, angkat telepon yang berdering dengan segera, jangan menunggu dering yang ketiga, kemudian ucapkan salam ya. Jadi maksudnya apa? Ketika ada telepon berdering ya, jangan menunggu lebih dari 3 kali. Usahakan ketika misalkan telepon berbunyi 1 kali, teman-teman harus ancang-ancang untuk mengangkatnya supaya nanti pas datang ke megang teleponnya itu tidak lebih dari 3 kali. Mohon maaf, kadang kan teman-teman saat lagi sibuk, lagi ngaskep ya, atau misalnya lagi transkoban ya. Kemudian yang ke-10 adalah sebaiknya jangan menutup telepon sebelum telepon menutup teleponnya ya. Itu benar-benar seperti itu. Jadi kalau misalkan lawan bicaranya belum menutup teleponnya, baiknya kita jangan dulu. Kemudian tunjukkan perhatian yang tulus, beri perhatian penuh pada si pembicara. Jangan membuat lawan bicara bingung, kecewa, dan jengkel. Maksudnya paham ya? Jadi artinya apa? Kalau misalkan kita memberikan informasi pun jelas. Misalkan dari informasi ada yang menanyakan jadwal dokter ya, jangan dilempar-lempar. Misalkan tanya dokter jadwal dokter, informasi dilemparkan ke poli. Poli ternyata nyambungnya ke ke ruangan, bukan di pendaftaran ya. Jangan dilempar-lempar seperti itu ya. Siap? Ya, oke. Misalnya nih, kita kan jenis malam ya, kita kan harus dari stasiun. Misalnya pekerjaan itu sudah selesai semua, tetap tidak perlu menggunakan HP. Tapi kalau seandainya ada urgensi boleh, tapi tidak di first station Pak. Saat ini
bisa di ruangannya di loker yang terbuka, tapi jangan justru yang dijauhi atau apalagi gara-gara kasna ya. Tidak, ini semata-mata karena memang programnya manajemen, perintah juga dari PT. Sehingga teman-teman harus mengetahui itu. Yang tadi saya sampaikan di depan, bisa jadi nanti surat peringatan berbalas. Saya mau sudah utuskan ke Vika, silakan kalau memang anak-anak kita kan tadi modelnya sudah dari awal ya persuasif dulu, teman kita kasih tahu. Kalau seandainya sudah dikasih tahu ternyata dia masih jelek ya seperti itu ya kita kasihkan SP. Dan SP itu kan jenjang inginnya kami program ini betul-betul berjalan, betul-betul berhasil, sehingga nanti malamnya saya sudah sampaikan ini harus berhasil, ini harus dievaluasi. Kalau seandainya nanti setiap hari juga ketemu dengan yang akan berpikir di SP surat peringatan, saya mohon itu ya teman-teman ya. Rumah Sakit Bakti Asih Brebes melayani dengan sayang dan setulus hati.